Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Jadi di kampungnya ini dia mendapatkan teror pocong yang dulunya adalah dukun beranak. Semua nama tokoh dan tempat di dalam kisah yang saya akan ceritakan pada malam hari ini sudah kita samarkan untuk menjaga privasi dari yang mengirimkan cerita. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1985 di sebuah desa yang terletak di daerah Jawa Tengah. Dan desa ini bisa dibilang sangat jauh ya dari hiruk-pikuk ibu kota. Dan untuk ke kota saja mereka ini agak susah untuk menempuh perjalanan ke sana. Tapi desa tersebut bisa dibilang makmur karena mayoritas dari warganya itu bekerja di ladang dan ada sebagian juga memiliki ladang sendiri. Jadi nanti setelah mereka panen, hasil dari panennya itu dijajakan di pasar-pasar terdekat untuk dijual. Dan di sebuah rumah, jadi ada salah satu keluarga pasangan suami istri yang pada saat itu baru saja mendapatkan momongan. Di sini kita sebut saja pasangan suami istri tersebut bernama Pak Hamid dan Bu Mawar. Pak Hamid ini bekerja di ladangnya, jadi Pak Hamid memiliki ladang sayur-sayuran, sedangkan istrinya Bu Mawar ini bekerja di salah satu puskesmas. Beliau ini bekerja sebagai perawat di sana. Pada saat itu Bu Mawar ini baru saja melahirkan anak laki-lakinya yang diberi nama Rizwan. Nah, jadi Pak Hamid dan Bu Mawar ini mendapatkan Rizwan ini perjuangannya luar biasa ya teman-teman. Mereka menikah 10 tahun baru bisa mendapatkan Rizwan. Dan mereka juga udah ikhtiar kemana-mana berobat, terus juga mengikuti saran-saran dari teman-teman yang sudah memiliki anak terlebih dahulu. Mereka juga ikhtiar ke orang pintar, bahkan ada juga waktu itu disarankan untuk datang ke salah satu rumah sakit yang lumayan besar gitu ya di kota. Mereka juga datang ke sana. Namun pada akhirnya di tahun ke-10 pernikahannya baru Pak Hamid ini sama Bu Mawar mendapatkan momongan. Alhamdulillah semua atas izin Allah. Singkat cerita, setelah mereka ini mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa yang ditunggu-tunggu setelah 10 tahun. Jadi mereka ini mendapatkan kembali cobaan ya dari Allah. Anak yang mereka sayang, anak yang mereka tunggu-tunggu, Rizwan ini meninggal dunia di usia 3 bulan. Jadi pada awalnya itu Bu Mawar dan Pak Hamid ini mengira Rizwan ini sakit ya memang pada umumnya gitu ya, anak bayi pada saat itu. Awal mula sakitnya itu Rizwan ini sakitnya itu panas tinggi. Setelah 3 hari panasnya itu nggak turun-turun, di seluruh tubuhnya itu timbul ruam. Jadi tanpa terbersit sedikit pun ya di benak orang tuanya ini, Bu Mawar dan Pak Hamid ini, Rizwan malah menghembuskan nafas terakhirnya.
Padahal pada saat itu kedua pasangan ini sangat optimis gitu ya, bisa menyembuhkan anaknya. Ya walaupun mereka ini terbilang masih orang tua baru, tapi di sisi lain kan Bu Mawar ini seorang perawat. Jadi memang Bu Mawar paham ya untuk merawat orang atau anak yang sedang sakit. Segala usaha gitu ya mereka ini sudah lakukan untuk menyembuhkan anaknya. Jadi cuma 3 hari aja si Rizwan ini sakit. Namun takdir berkata lain. Rizwan menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang 3 bulan. Setelah beberapa hari meninggalnya Rizwan, Pak Hamid dan Bu Mawar ini barulah menyadari adanya kejanggalan di kematian Rizwan. Jadi pada awalnya itu Pak Hamid sama Bu Mawar ini berburuk sangka kepada Nyai Lastri. Karena pada saat Rizwan ini sakit selama 3 hari, walaupun ya mereka ini menyadari kalau memang itu ya udah sakit panas tinggi, seluruh badannya itu timbul ruam-ruam, tapi ternyata di sisi lain pada saat Rizwan ini sakit, Bu Mawar sama Pak Hamid ini mengalami kejadian-kejadian mistis pada saat itu. Jadi pada saat 1 hari sebelum Rizwan ini meninggal, tengah malam, jadi pada saat anaknya itu panas tinggi, jadi memang pasangan baru ini ya, maksudnya Pak Hamid dan Bu Mawar ini bergantian berjaga untuk menjaga anaknya. Maksudnya pada malam hari itu mereka ini nggak tidur, gantian tidurnya. Dan pada malam hari itu yang berjaga untuk menjaga anaknya itu adalah Pak Hamid. Jadi Bu Mawar ini baru saja disuruh sama suaminya tidur. Itu kurang lebih jam 1 malam ya teman-teman. Jadi setelah Bu Mawar ini tidur, Pak Hamid ini melihat keanehan pada Rizwan. Tiba-tiba saja Rizwan ini nangis, benar-benar nangis kenceng. Jadi membuat Bu Mawar yang tadinya tertidur itu sampai terbangun gitu, kaget. Kenapa anaknya kok tiba-tiba nangis kejer dan matanya itu seperti melihat ke atas. Nah di sini Pak Hamid ini kaget gitu ya, maksudnya panik, langsung buru-buru ke kamar mandi. Maksud hatinya itu mau ngambil air. Jadi mau mengambil air di dalam tempat, ingin diusapkan gitu ya, maksudnya diusapkan ke ubun-ubun anaknya. Nah pada saat mengambil air, jadi di kamar mandinya itu ya teman-teman, menuju arah ke kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu berdekatan sama dapur. Pak Hamid ini melihat ada sosok yang melintas. Sosok yang melintas itu bayangan hitam besar, dan itu bukan cuma satu, melainkan ada 2. Jadi jalannya itu bergantian. Jadi masuk ke kamar mandi, setelah itu hilang. Dan karena pada saat itu kondisi Pak Hamid ini sedang panik, jadi mereka ini tidak menghiraukan ya apa yang mereka lihat pada saat itu. Jadilah diambil airnya, langsung buru-buru masuk lagi ke dalam kamar. Diusapkan, dibaca gitu ya Al-Fatihah sama ayat kursi, dan airnya itu diusapkan di kepala anaknya. Rizwan ini bukannya diam, tapi malah semakin menjadi-jadi nangisnya, dan itu kurang lebih 1 jam lamanya. Sampai membuat pasangan ini bingung, udah digendong, terus disusuin juga, tapi tetap tidak mau diam. Nah, barulah menyadari setelah azam ini sudah agak tenang ya, Pak Hamid ini baru menyadari, apa jangan-jangan Rizwan ini menangis kenceng karena melihat sesuatu. Nah, besok malamnya barulah azam ini menghembuskan nafas terakhir. Dan memang berita itu bukan cuman didengar ya oleh Pak Hamid dan Bu Mawar saja. Setelah keesokan harinya, ada beberapa warga yang melihat hal serupa. Setelah beberapa hari setelah Rizwan ini meninggal, barulah Bu Mawar dan Pak Hamid ini menyadari ada kejanggalan ya pada saat anaknya itu meninggal. Pak Hamid dan Bu Mawar ini menaruh curiga kepada Nyai Lastri. Nyai Lastri ini adalah sosok wanita paruh baya. Jadi mungkin umurnya itu udah sekitar 60 tahunan lah ya teman-teman. Dan profesinya itu adalah sebagai dukun beranak di kampung tersebut. 5 tahun yang lalu,
Nyai Lastri ini bekerja di tempat yang sama di mana Bu Mawar ini bekerja. Jadi sebelum Bu Mawar ini masuk, memang lebih dulu Nyai Lastri itu bekerja di sana. Dikarenakan memang umurnya ini sudah tua dan sudah tidak bisa bekerja lah ya secara maksimal di puskesmas tersebut, akhirnya Nyai Lastri ini dikeluarkan dan akhirnya digantikan oleh Bu Mawar. Dan setelah keluar dari puskesmas tersebut, Nyai Lastri ini bekerja ya udah sebagai dukun beranak di kampungnya. Jadi kalau misal ada yang mau beranak atau melahirkan, jadi Nyai Lastri ini dipanggil ke rumah dan dibantulah proses persalinannya. Pada awalnya para warga ini yang pasti memilih untuk menggunakan jasa Nyai Lastri gitu ya, karena lebih simple. Kalau misal udah mules mau melahirkan, tinggal panggil aja Nyai Lastri, terus Nyai Lastri datang ke rumah dan membantu proses persalinannya. Tapi di sini para warga ini menyadari setelah Nyai Lastri ini kurang lebih membantu warga setelah beberapa gitu ya. Dan mereka ini selalu dibantu oleh Nyai Lastri, tapi anak yang dibantu oleh Nyai Lastri ini, maksudnya orang tua atau ibu yang dibantu oleh Nyai Lastri ini melahirkan anaknya, anaknya itu pasti tidak akan lama hidupnya. Paling bertahan itu cuman sampai 1 tahun saja umurnya. Dan itu bukan cuma 1 atau 2 kali, hampir setiap tahun yang dibantu sama Nyai Lastri ini pasti kejadian seperti itu. Dan para warga ini sepakat ya bahwa Nyai Lastri ini menganut ilmu hitam untuk memperpanjang umurnya dan untuk awet muda juga. Karena terbukti memang umurnya Lastri itu sudah memasuki 60 tahun, tetapi kecantikan dan kesehatannya itu melebihi umur 30 tahun teman-teman. Wajahnya itu sama sekali tidak keriput, dan kesehatannya maupun fisiknya itu seperti umur 25 tahun. Dan ada salah satu warga yang mengerti tentang ilmu-ilmu hitam. Beliau ini mengatakan bahwa Nyai Lastri ini menganut ilmu hitam. Jadi setiap anak yang baru lahir itu nyawanya diambil oleh Nyai Lastri dan ditumbalkan oleh beliau. Dan begitu juga yang dirasakan oleh keluarga Pak Hamid dan Bu Mawar. Jadi persalinan Bu Mawar ini memang dibantu oleh Nyai Lastri karena memang mendesak pada saat itu. Gak ada lagi orang yang bisa membantu proses persalinannya Bu Mawar. Karena waktu itu jam 2 malam Bu Mawar ini sudah merasakan kontraksi. Dan sebenarnya kontraksi itu dirasakan oleh Bu Mawar itu dari sore. Tapi beliau ini menganggap mungkin kontraksi palsu. Dan benar saja pada saat jam 2 malam itu Bu Mawar ini udah gak bisa nahan lagi. Dan akhirnya dipanggil lah oleh Nyai Lastri oleh Pak Hamid. Setelah selesai proses persalinannya dan anaknya Bu Mawar ini lahir dan setelah berumur 3 bulan. Dan setelah kejadian itu warga ini udah gak bisa lagi ya mentoleransi apa yang dilakukan oleh Nyai Lastri. Ya walaupun memang tidak ada buktinya ya teman-teman, tapi dengan meninggalnya Rizwan ini sudah cukup membuat bukti buat warga. Dan akhirnya Nyai Lastri ini diusir paksa dari kampung tersebut. Rumah Nyai Lastri ini dibakar paksa oleh warga. Sebelum rumah Nyai Lastri ini dibakar, Nyai Lastri ini diusir ya dari kampung tersebut. Dan warga ini sempat masuk ya ke dalam rumah Nyai Lastri. Dan ternyata memang benar ya teman-teman, di dalam satu kamar itu, kamar di rumah Nyai Lastri, ternyata memang Nyai Lastri ini menyimpan benda-benda yang bersangkut paut ya dengan ritual-ritual seperti itu. Ya jadi memang sudah sangat kuat ya bukti untuk mengusir Nyai Lastri dari kampung tersebut dan rumahnya pun dibakar paksa oleh warga. Dan setelah rumah Nyai Lastri ini dibakar ya oleh warga, jadi Nyai Lastri ini masih berkeliaran bebas di kampung sebelah. Dan sudah ada yang menjadi korban juga ternyata. 1 bayi yang meninggal dunia pada saat itu.
Nah, warga kampung yang sudah mengusir paksa Nyai Lastri ini tadi nggak bisa tinggal diam teman-teman, karena takutnya nanti bakalan ada korban-korban selanjutnya. Akhirnya warga kampung ini tadi mencari keberadaan Nyai Lastri agar tidak memakan banyak korban lagi. Dan setelah berembuk gitu ya, akhirnya ketemulah rumah Nyai Lastri. Jadi Nyai Lastri ini ternyata tinggal di gubuk tua di kampung sebelah. Dan pada malam hari itu Nyai Lastri ini disekap dan gubuk tua tersebut dibakar lagi oleh warga. Jadi Nyai Lastri itu pada saat itu berada di dalam gubuk tersebut. Dan bisa dibilang memang ya, ini perbuatan yang sangat tidak baik, perbuatan keji. Tapi kalau kita pikir lagi, apa yang sudah dilakukan oleh Nyai Lastri ini tadi tidak bisa dimaafkan juga. Makanya warga ini benar-benar sudah marah. Amukan warga juga sudah tidak bisa lagi diredam. Akhirnya Nyai Lastri ini dibakar hidup-hidup oleh warga. Pada saat itu memang agak kesulitan ya untuk melapor ke polisi atau apapun. Ini informasi yang saya dapat dari pengirim cerita. Jadi beliau ini cuma mengatakan ya yang namanya sudah terbakar emosi ya, tersulut emosi ya, sudah pasti gelap mata. Dan mungkin untuk melapor ke polisi saja mereka juga pasti tidak kepikiran. Dan jarak juga dari desa ke kota juga kan lumayan jauh. Jadi ya udah mereka menghakimi sendiri. Akhirnya Nyai Lastri ini meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis. Dan pada saat itu ya, warga yang membakar hidup-hidup Nyai Lastri ini sudah sangat yakin, benar-benar yakin. Pada saat itu Nyai Lastri ini sudah meninggal dunia ya. Jadi setelah rumahnya itu apinya padam, warga ini kembali mengecek apakah ada sisa-sisa dari jasad Nyai Lastri ini tadi ya. Secara logika aja ya, kalau misal kita terbakar pasti ada jasad yang tertinggal. Minimal ada tubuh yang terbakar, gosong. Ataupun memang kalaupun sudah gosong ya pasti memang ada bekas tulang belulang atau apapun itu. Namun yang anehnya di sini, warga sama sekali tidak melihat sedikit pun bekas jasad dari Nyai Lastri ini tadi. Nah, di sini warga bingung. Jadi sebenarnya Nyai Lastri ini sudah meninggal atau belum? Dan akhirnya warga pun sudah tidak mau ambil pusing urusan Nyai Lastri, dukun beranak yang memiliki ilmu hitam tersebut, yang sangat keji, yang sangat-sangat perilakunya itu benar-benar di luar batas normal gitu ya. Mereka sudah tidak mau ambil pusing Nyai Lastri ini sudah meninggal ataupun belum, karena warga ini juga berpikiran beliau ini memiliki ilmu hitam. Dan pada akhirnya setelah rumah Nyai Lastri ini terbakar dan warga tidak melihat sedikit pun bekas Nyai Lastri ini meninggal dunia terbakar, warga ini sudah tidak mau ambil pusing pada saat itu. Yang jelas pada saat dibakar gubuk tua itu, di dalamnya ada Nyai Lastri. Mereka masih mendengar Nyai Lastri ini minta tolong agar dilepaskan dan sempat mendengar teriakan-teriakan dari Nyai Lastri yang mengatakan badannya panas dan minta tolong dilepaskan ikatan tubuhnya. Tapi kenyataannya memang tidak melihat sedikit pun bekas Nyai Lastri ini meninggal. Warga yang membakar pada saat itu juga nggak mau ambil pusing, ya udahlah biarin aja, yang jelas kita udah bakar, ya mungkin semua tubuhnya itu sudah hangus terbakar. Nah, setelah meninggalnya Nyai Lastri ya, warga ini hidup dengan tentram, damai, tanpa ada isu. Warga juga beraktivitas seperti biasanya gitu ya. Mereka kembali lagi ke ladang, ke sawah. Mereka menjual hasil dari ladang mereka ke kota. Nah, begitupun juga dengan Pak Hamid dan Bu Mawar. Walaupun mereka ini masih dirundung kesepian, tapi setelah kejadian Nyai Lastri ini dibakar hidup-hidup oleh warga, di situ Bu Mawar sama Pak Hamid ini sudah mengikhlaskan kepergian anaknya ya. Tapi setelah 1 bulan kejadian, setelah Nyai Lastri dibakar hidup-hidup oleh warga,
di kampung di mana tempat Nyai Lastri ini tinggal, diteror oleh pocong berwarna hitam yang dipercayai oleh warga itu adalah arwah penasaran dari Nyai Lastri. Teror pocong Nyai Lastri itu dimulai pada saat jam 12 malam di kampung tersebut, di desa tersebut. Satu warga desa itu mencium bau gosong yang benar-benar bau. Jadi warga ini sempat mengira ada salah satu rumah warga yang kebakaran pada malam hari itu. Tapi setelah dicek, satupun rumah warga itu nggak ada yang terbakar. Tapi bau gosong yang menyengat itu seperti ada di depan hidung mereka. Benar-benar bau busuk. Pada awal mulanya warga di kampung tersebut tidak ada yang terfikirkan, terbersit pikirannya itu ke arwah penasaran dari Nyai Lastri. Ya, jadi mereka hanya mengira ya udahlah mungkin kebetulan aja pada malam itu bau gosong yang menyengat mereka cium hampir satu kampung gitu ya. Namun pada malam keesokan harinya barulah sosok pocong Nyai Lastri ini menampakkan dirinya hampir ke seluruh rumah warga. Para warga sudah mulai mengetahui ya bahwa sosok pocong itu hadir pada saat tercium bau gosong yang sangat menyengat. Pada saat tercium bau gosong yang sangat menyengat, sosok pocong hitam yang benar-benar hitam disitulah muncul. Pada saat itulah muncul hampir satu kampung dan hampir seluruh warga rumahnya itu didatangi oleh sosok pocong tersebut. Akhirnya pada malam ketiga setelah gangguan pocong dari Nyai Lastri yang dipercaya pocong tersebut adalah arwah Nyai Lastri. Di sini Pak Hamid sebagai kepala desa, karena Pak Hamid ini ternyata orang yang lumayan penting ya di desa tersebut, dan Pak Hamid dipercaya sebagai kepala desa di situ. Pak Hamid ini mengumpulkan warga-warga dan berembuk karena mengingat apabila memang pocong tersebut adalah arwah dari Nyai Lastri. Dan memang notabene sebelumnya itu Nyai Lastri ini adalah sebagai dukun beranak. Dan riwayatnya itu adalah pengguna ilmu hitam yang mengambil bayi-bayi. Ditakutkan oleh Pak Hamid ini arwah tersebut akan mengganggu bayi-bayi yang berada di desa tersebut. Dan setelah berembuk, akhirnya mereka sepakat untuk jaga malam. Jadi setiap malam ada 3 sampai 5 orang warga harus bergantian jaga malam untuk menjaga rumah-rumah agar tidak diteror atau diganggu oleh sosok pocong Nyai Lastri tersebut. Akhirnya jadwal ronda pun sudah ditentukan dan pada malam hari itu juga ada 5 orang warga yang bertugas untuk jaga malam bergantian berkeliling kampung untuk menjaga kampung mereka dari teror pocong Nyai Lastri. Nah, tapi naasnya 5 orang yang berjaga malam pada malam hari itu malah diganggu oleh sosok pocong tersebut. Jadi pada malam hari itu ada 5 orang yang berjaga malam termasuk Pak Hamid. Nah pada saat Pak Hamid dan 2 orang warga yang lainnya, jadi jaga malamnya itu 3 sama 2, 3 berkeliling dan 2 jaga di pos. Pada saat Pak Hamid dan kedua warga ini sedang berkeliling, jadi mengitari desa gitu ya, melihat apakah benar yang dikatakan warga yang melihat teror pocong dari Nyai Lastri itu benar atau tidak. Ditakutkan memang pada saat teror Nyai Lastri ini benar adanya, bayi-bayi mereka ini takutnya diganggu bahkan sampai diambil. Itu yang ditakutkan ya oleh Pak Hamid ini tadi. Jadi pada saat Pak Hamid dan kedua orang temannya ini ya, warga yang lain ini sedang berjalan, mereka ini ngobrol pada saat itu kurang lebih jam 2 atau setengah 3 pagi ya. Pak Hamid yang pertama kali
melihat sosok pocong Nyai Lastri. Jadi pada saat Pak Hamid ini melintasi salah satu rumah warga, di situ sangat jelas terlihat sekali ya. Jadi di rumah warga itu ada pohon besar di sampingnya. Di bawah pohon tersebut, Pak Hamid ini melihat ada sosok putih yang berdiri di bawah pohon tersebut sambil mengarah ke jalan. Dan sosok pocong tersebut ya, wajahnya itu hitam sekali. Ya, wajahnya hitam dengan mata yang sangat merah menyala. Dan yang membuat Pak Hamid ini yakin bahwa sosok yang ia lihat itu adalah Nyai Lastri adalah, jadi pada saat Pak Hamid ini melihat ke arah sosok yang ia lihat itu, sosok tersebut tersenyum, menyeringai, dan senyumannya itu sangat terlihat jelas bahwa itu senyuman Nyai Lastri. Dan ternyata pada saat itu bukan hanya Pak Hamid saja yang melihat sosok tersebut, dua warga yang lain pun juga sama. Akhirnya setelah mereka ini menyadari ternyata memang benar sosok pocong Nyai Lastri ini benar-benar ada dan sedang meneror kampung mereka, Pak Hamid sama kedua orang temannya ini benar-benar ketakutan. Akhirnya mereka meninggalkan rumah tersebut dan kembali lagi ke pos. Dan ternyata teror pocong Nyai Lastri itu benar adanya dan dilihat langsung oleh Pak Hamid. Jadi teman-teman, keesokan harinya lagi sampai berhari-hari ya, bahkan sampai berbulan-bulan, mungkin kurang lebih 40 hari. Teror pocong tersebut masih menghantui para warga. Dan terornya itu semakin ekstrim. Jadi sosok pocong Nyai Lastri ini bahkan mengganggu sampai masuk ke dalam rumah. Jadi Nyai Lastri ini kadang mengetok pintu warga setelah dilihat gak ada orang gitu ya, dan hanya tercium bau gosong. Dan yang lebih parahnya lagi, sosok pocong Nyai Lastri ini pernah mengganggu warga sampai masuk ke dalam rumah. Jadi sosoknya itu benar-benar nyata ada di dalam rumah salah satu warga, yang membuat satu rumah tersebut heboh. Akhirnya mereka meninggalkan rumahnya itu ya, saking ketakutannya. Karena memang sosoknya itu sangat menyeramkan. Wajahnya ini benar-benar sudah sangat tidak karuan, hitam, terbakar, hanya matanya saja yang menyala. Tetapi warga ini mengenali bahwa sosok itu adalah Nyai Lastri dari suara yang terdengar dan dari senyuman yang menyeringai. Itu benar-benar membuat, aduh, saya yang menceritakannya aja merinding ini, seluruh tubuh saya merinding ya teman-teman. Saya nggak bisa ngebayangin gitu ya. Karena memang Nyai Lastri ini meninggal dengan sangat tidak wajar ya. Ya mungkin beliau ini penasaran karena ingin jasadnya itu disempurnakan ya. Tapi warga kampung ini tidak menyadari mungkin ya, karena sudah tersulut emosi. Nah, jadi dari situlah warga kampung ini mengenali dan menyadari bahwa memang sosok Nyai Lastri itulah yang meneror kampung tersebut. Sebenarnya masih banyak sekali teroran dari Nyai Lastri. Jadi ada yang pada saat malam hari ingin ke kamar mandi, tiba-tiba sosok Nyai Lastri memanggilnya dari belakang. Dan itu terjadi sama Bu Mawar. Nah, jadi Bu Mawar ini ya pada malam hari itu sedang di rumah. Dan kebetulan Pak Hamid sedang di rumah juga karena nggak kebagian untuk ronda malam. Pada saat Bu Mawar ini ingin ke kamar mandi, dan pada malam hari itu juga Bu Mawar ini tidak merasakan takut sama sekali ya. Beliau ini mungkin lupa gitu ya bahwa di kampungnya itu sedang heboh ada teror pocong Nyai Lastri. Jadi ya udah, beliau ini langsung mau ke kamar mandi dan tiba-tiba dari pintu kamar mandi terdengar ada suara yang memanggilnya. Mawar, sini, masuk, ada ibu di dalam. Bu Lastri, ibu yang kemarin menolongmu lahiran. Dan suara itu sangat jelas terdengar.
Jadi Bu Mawar ini yang tadinya ingin kebelet pipis gak jadi, beliau langsung lari terbirit-birit ke kamar dan membangunkan Pak Hamid. Jadi sudah sangat meresahkan sekali ya gangguan tersebut. Akhirnya setelah 40 hari dari teror pocong Nyai Lastri ini tadi, warga kampung ini sepakat untuk memanggil seperti Pak Ustadz gitu ya dari kampung sebelah untuk menyelesaikan masalah teror dari Nyai Lastri ini tadi. Dan akhirnya setelah dipanggil beberapa ustadz yang mengerti, beliau mengatakan bahwa sosok pocong tersebut lebih baik kita doakan saja selama kurang lebih 7 hari lamanya, dibacakan Yasin. Dan karena memang ingin disemayamkan, jenazahnya itu tidak ada teman-teman. Jadi emang jasadnya itu nggak ada. Warga juga bingung mau dikubur di mana, sedangkan jasadnya Nyai Lastri ini tidak ditemukan di mana gitu. Akhirnya selama 7 hari berturut-turut dibacakan Yasin, minta sama Allah untuk Nyai Lastri ini diterima di sisi Allah gitu ya. Barulah teror pocong Nyai Lastri ini perlahan-lahan mulai reda dari kampung tersebut. Namun tidak seutuhnya hilang teman-teman ya. Jadi setiap ada warga yang tidak sengaja menyebut nama Nyai Lastri, tiba-tiba ada bau gosong tercium. Dan disitulah dipercayai bahwa sosok pocong Nyai Lastri itu hadir. Nah jadi teman-teman, begitulah kurang lebih cerita yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sebenarnya kalau diceritakan secara detail lagi lebih panjang ceritanya. Tapi di sini saya ingin hanya membagikan garis besarnya saja. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah mengirimkan cerita pada malam hari ini. Mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan karena beliau tidak ingin namanya disebutkan walau hanya nama samaran. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin membagikan pengalaman misterinya, boleh banget DM ke Instagram saya. Jadi nanti insya Allah saya akan menceritakan cerita teman-teman semua di channel YouTube saya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti di sana saya akan mengupdate video-video terbaru dari channel YouTube Rahayu Fajri. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.